Dalam tubuhnya ada darah Nabi kita Muhammad. Dalam kitab As-Sawa'iq, saya mau meneteskan air mata. Ada sebuah hadis Nabi pernah bersabda, siapa yang berbuat baik kepada anak cucuku, lalu anak cucuku belum mampu membalas kebaikannya di dunia, maka izinkan aku, kakeknya, akan menanti dia di hari kiamat. Aku yang akan membalas kebaikannya. Takbir. Paham gak maksud hadis ini? Berlaku sebaliknya. Jangan main-main yang suka ngobah-ngerobah wajah-wajah Habib Rizik. Jangan main-main yang suka menghina Habib Rizik di medsos. Kalian menghina cucu Nabi sama menghina Rasul kakeknya. Betul? Kalau dihubungkan berlaku hadis sebaliknya. Siapa yang berbuat kejahatan dengan anak cucuku, lalu anak cucuku tidak sempat membalas semua kejahatannya di dunia, maka dengarkan aku kakeknya akan membalas semua kejahatannya nanti pada hari kiamat. Kalau sudah Nabi yang marah begitu, kita mau cari pertolongan dari siapa? Nggih? Nggih? Lalu hadis yang selanjutnya di bawahnya saya baca dalam kitab itu, Nabi yang menjamin arba'atun, kata Nabi ada 4. Ana, saya, musyaffa'un lahum yaumal qiyamah. Ada 4 orang, saya pastikan kata Nabi, 4 orang ini aku yang akan langsung memberikan syafaat kepada mereka. Ternyata 4 orang itu ranking pertama adalah al-mukrim li dzurriyyati. Kata Nabi, orang yang pandai memuliakan keturunanku. Lalu bagaimana nasib orang yang menghina para habaib, yang gak ngakuin habaib, mimpi dapat syafaat dari kakeknya, mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sudah lihat video barusan? Barusan videonya sudah dilihat belum? Sudah didengar? Sudah dipahami? Sudah diresapi? Masih bingung? Masih pusing? Masih liar? Ya udah, saya bahas. Ustadz Kadrun barusan mengatakan bahwa tidak boleh kita membenci cucu Nabi. Ada istilah benci. Pertanyaannya gampang. Siapa yang benci cucu Nabi? Nggak ada yang benci. Kita nggak benci cucu Nabi. Kita nggak benci Rizik Syihab. Karena sifat benci itu cuma milik iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Yang punya sifat benci hanya iblis. Makanya umat Islam gak mungkin punya sifat benci, apalagi katanya kepada ketua Nabi. Dengan siapapun kita tidak boleh benci, baik dengan sesama Islam maupun dengan non-Islam. Ajaran Islam mengatakan tidak boleh ada kebencian dalam hati kita. Kita itu menegur Rizik Syihab dalam koridor watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati di dalam kesabaran. Jangan baper, drone. Jangan baper, jangan lebay. Gak ada yang benci. Dalam basmalah aja kan diajarkan. Kita mau makan baca basmalah, kita mau minum baca basmalah, kita mau tidur baca basmalah, mau apapun kita baca basmalah. Apa artinya basmalah? Ada 2 sifat yang diajarkan oleh Tuhan, saling mengasihi dan saling menyayangi. Enggak ada saling membenci. Ya Drone ya, Drone, Ustadz Kadron, halo. Jangan baperan, oi. Islam mengajarkan kita saling mengasihi menyayangi dengan sesama manusia.
Tak peduli dia non-muslim maupun yang muslim, kewajiban kita untuk saling menyayangi dan mengasihi. Kalau saling mengasihi dan saling menyayangi, berarti tidak ada perasaan benci. Ngerti? Yang kedua, ada kata-kata bahwa umat Islam harus menghormati, memuliakan cucu Nabi. Kalau tidak mau memuliakan cucu Nabi, maka nanti di akhirat tidak akan mendapatkan syafaat. Kita balas dengan Al-Quran. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Allah tidak akan memuliakan seseorang kecuali ketakwaannya. Mau dia rakyat atau pejabat, mau dia umat atau ulama, mau dia keturunan Nabi atau bukan, tak pandang bulu, yang penting ketakwaannya. Siapa yang bertakwa pasti Allah muliakan. Rakyat bertakwa, Allah pasti muliakan. Pejabat tidak bertakwa, Allah tidak muliakan. Umat bertakwa, Allah pasti muliakan. Ulama tidak bertakwa, Allah tidak muliakan. Bukan keturunan Nabi bertakwa, Allah pasti muliakan. Tapi kalau ada yang ngaku keturunan Nabi tidak bertakwa, Allah tidak muliakan. Itu aturan mainnya. Muliakanlah seseorang karena ketakwaannya, bukan karena sukunya, bukan karena agamanya, bukan karena nasabnya, bukan karena kelompoknya, tetapi karena ketakwaannya. Itu perintah yang jelas. Omongan dari Ustadz Kardun dibantah oleh Al-Quran, dan Al-Quran ini mutlak tidak bisa diganggu gugat oleh hadis. Kenapa? Karena pada dasarnya hadis sumbernya dari Al-Quran. Jadi kalau ada hadis yang aneh-aneh, kembali kepada Al-Quran, check and recheck. Yang ketiga, seolah-olah ada ancaman bahwa Nabi mengancam seolah-olah. Bagaimana mungkin bro Nabi Muhammad mengancam kepada umatnya? Kalau seandainya tidak memuliakan ketua Nabi, maka diancam tidak akan memberikan syafaat. Akhlak Nabi tidak seperti itu. Akhlak Nabi itu Al-Quran. Dan Al-Quran tidak pernah mengajarkan untuk mengancam seseorang. Maka Nabi itu kan ketika mau wafat, yang dipikirkan bukan keturunannya, yang dipikirkan bukan istrinya, yang dipikirkan bukan anak-anaknya. Yang dipikirkan oleh Nabi dan terucap adalah ummati, ummati, ummati. Yang paling dicintai oleh Nabi bukan istrinya, yang paling dicintai oleh Nabi bukan anaknya, yang paling dicintai oleh Nabi bukan keturunannya. Yang paling dicintai oleh Nabi, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Jadi nggak mungkin Nabi ngancam kepada umatnya. Ya, nggak mungkin. Karena mengancam itu bukan akhlak. Sementara Nabi pernah berkata, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak.
Jadi itu Ustadz Kadrun itu ngaco, nggak tahu hadis apa itu kok berbeda dengan Al-Quran. Hadis palsu mungkin. Nggak mungkin lah Nabi mengancam. Perbuatan mengancam bukan akhlak. Bukan akhlak mulia. Sedangkan Nabi akhlaknya sangat mulia. Diludahi aja Nabi diem, masa ngancam? Jadi Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, ceramah-ceramah seperti itu sangat berbahaya karena berisi pencucian otak, pencucian iman, pencucian akidah. Tidak semua ulama berani ngebantah karena dia merupakan ustadz tenar. Dulu saya pernah bilang, ustadz tenar belum tentu benar, tetapi ustadz benar belum tentu tenar. Dia tenar, tapi belum tentu benar. Gus A benar, tapi tidak tenar. Dia cuma pegang hadis doang, tidak berani munculkan Al-Qur'annya, gak berani. Harusnya kalau dia misalkan munculkan hadis, dia juga harus munculkan Al-Qur'annya dong. Karena sumber hadis itu adalah Al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Hadis itu semuanya bersumber dari Al-Qur'an. Kalau ada hadis yang aneh-aneh, lihat di Al-Qur'an. Kalau berbeda dengan Al-Qur'an, hadisnya palsu. Titik. Ngerti sampai sini? Ngerti sampai sini? Kalau kata Al-Quran, muliakanlah seseorang karena ketakwaannya, maka kita pun sama. Harus memuliakan seseorang karena ketakwaannya, bukan karena nasabnya, bukan karena keturunan nabinya. Siapapun kalau bertakwa, mau pengemis, mau tukang beca, mau PKL, tukang bakso, tukang sate, kalau bertakwa wajib kita muliakan. Itu perintah Al-Quran. Jadi konsep memuliakan seseorang dilihat dari ketakwaannya, bukan keturunan nabinya. Cerdaslah umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.